pada hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten BPBD, Pak ya, Bapak Dr. Andes Haji Ali Apandi. Pada pagi hari ini kita akan membedah sudah sejauh mana capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lahad. Izin Pak. Pak Ali, semasa Bapak menjabat, apa saja Pak bentuk-bentuk bencana yang pernah terjadi? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji Bar Subardi sebagai Bardi Channel, terima kasih kehadirannya dalam rangka kunjungan ke BPD ini. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Ujang sebagai Bupati mempercayakan saya untuk memimpin gerbong BPBD ini. Jadi gini Pak Bardi ya, nyantai kan? Nyantai Pak. Kita santai. Bahwa dalam bekerja itu, terutama dalam lingkup BPBD, namanya saja penanggulangan bencana. Iya. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan. Dan sebelum kita kerjakan, kita harus punya strategi. Yang pertama adalah kita melihat topografi Kabupaten Lahad. Ya. Bahwa setiap daerah itu punya topografi berbeda-beda. Cuman Lahad ini unik. Topografinya ada, termasuk Bukit Barisan itu ikut wilayah Lahad. Dengan Bukit Barisan, jajaran itu sebenarnya vulkaniknya ada, tetapi tidak begitu aktif. Tapi yang jelas kecuraman wilayah Lahad itu ada di 13 kecamatan, terutama daerah Lahad bagian hulu ya, dari Gume Ulu, Tanjung Sakti ya, Kota Agung, Mula Ulu, Pulau Pinang, itu semuanya kita terutama jalan-jalan itu melewati kecuraman-kecuraman seperti itu. Dan kondisi ini juga Ya Pak. diberkahi, satu sisi berkah karena kita dialiri Sungai Lematang yang begitu kaya dengan kandungannya. Tapi sisi lain juga ada hikmah bencananya. Sungai-sungai kita Situ terutama. keadilan Tuhan. Iya, keadilan Tuhan di situ. Ada posisi menguntungkan juga merugikan ada. Hal ini dipacu dengan kondisi hutan-hutan di hulu sudah banyak dirambah, tapi itu urusan orang lain ya. Kita yang mengurusinya ketika terjadi bencana. Jadi bencana yang ada di Lahad dengan kondisi ini berarti banjir. Ya. Banjir Pak ya. Banjir. Ya. Nah, tanah longsor. Ya. Kemudian itulah hal yang besar ya yang perlu disikapi terhadap ada bencana tapi tidak bersifat alam seperti kebakaran. Tanah longsor ya. Saya tahu berapa kali terjadi ya. Ya. Tapi penanganannya begitu cepat. Ya. 1 minggu atau 2 minggu itu jalan itu sudah bisa dilewati. Ini bagaimana Pak? Kerja sendiri dengan bagaimana Pak? Oh, jadi gini, untuk masalah penanganan tanah longsor, kita lihat longsor ini tertimpa di mana. Ya. Nah, kalau seperti ke jalan, ini jalan siapa? Kalau jalan di nasional ada PU, Kementerian PU dengan OPD yang ada di sini, itu UPTD yang menangani. Kalau jalan provinsi juga seperti, kalau jalan daerah kita, tapi kita kolaborasi. Oh, kolaborasi. Jadi Kolaborasi. saling bersinergi. Saling ya? bersinergi, Ya, ya. saling bersinergi sehingga itu cepat teratasi, saling dukung. Ya. Tidak ada isu jalan nasional, jalan provinsi. Karena ini tempatnya di Lahad, maka sikap tercepat adalah dari kita. Bagaimana koordinasi dengan provinsi, dengan Kementerian PU sehingga itu cepat ditangani. Jadi dimanapun ada gangguan dalam wilayah Kabupaten Lahad ditangani Kita karena wilayah kita, jadi kita duluan yang dapat laporan. Ya, Nah, gitu. Tapi alhamdulillah dengan topografi tadi sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati. Saya bilang Pak Bupati, Pak BPD ini ompong loh. Kata Bupati, gimana bisa ompong, bilang gitu kan. Saya jelaskan, paling tidak kita punya alat yang untuk menangani topografi terutama banjir dan tanah longsor. Jadi gimana? Kita paling tidak punya alat berat. Alhamdulillah. Sudah punya ya? Kita diberikan Pak Bupati untuk punya alat berat. Ya. Yaitu backhoe loader, bisa dorong tanah, bisa ngeduk. Alhamdulillah alatnya sudah ada. Nah, sekarang gini Pak. Kita masuk ke kebakaran ya. Nah,
Kalau kebakaran ini, kebakarannya seperti apa yang ditangani oleh BPBD? Kan ada damkar nih. Ya, betul. Jadi untuk kebakaran ini BPBD hanya bersifat mendukung damkar. Nah, karena yang punya mobil kebakaran kan damkar. Ya, ya. Kita punya mobil tangki itu untuk mensuplai supaya tidak ada jeda waktu untuk mengambil air untuk menyiram kebakaran itu. Jadi sifat kita untuk mensuplai damkar itu, yang ngambil ke sungai, ngambil air itu kita. Tapi damkar tetap standby di situ, yang menyemprot, kita mensuplai air. Gitu. Kerjasama lah ya. Ya, alhamdulillah dalam ini, jadi tadi sudah ditanyakan bagaimana kinerjanya. Kita ada mitigasi bencana, ada namanya logistik, dan ada rekonstruksi ya. Rekonstruksi ya. Mitigasi kita bicara tentang bagaimana kira-kira bencana apa yang akan terjadi. Itu selain topografi kita juga koordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Oh itu. Ya, tiap hari kita update data terus, sehingga kita hari ini hujan, apa panas, angin apa enggak. Jadi tidak harus menunggu kejadian dulu baru bertindak. Ya. Jadi semacam tahun ini hujan sampai akhir berapa, kita tadi sudah diingatkan sampai bulan Maret insya Allah banjir akan terjadi. Tapi kita sudah siap siaga, kita sudah lakukan kesiapsiagaan bencana, koordinasi dengan lintas sektoral ya, polisi, TNI, semua yang punya kapasitas termasuk perusahaan. Yang punya alat-alat berat sudah kita koordinasikan, sehingga kalau terjadi bencana kita bisa bergerak dengan cepat. Ini Pak, Karhutlah, alhamdulillah ya, kita di tahun 2020 diuntungkan dengan kondisi alam Indonesia. Kita di wilayah yang terkena dampak kondisi cuaca, sehingga angin itu bertiup ke arah Jawa dan Sumatera Selatan pada umumnya, sehingga sampai saat ini masih ada hujan kan. Nah, itu diuntungkan, maka secara umum di Sumsel tidak ada lagi kabut asap. Nah, itu diuntungkan karena kondisi alam juga. Nah, tapi kalau kita lihat di tahun 2021 kita ada 32 kejadian kebakaran. Yang rata-rata 2019 2020 nyaris tidak ada, hanya 2 kejadian. Hanya kedua kejadian kebakaran lahan. Jadi bencana alam tidak bisa didaftar. Tidak bisa didaftar. Artinya apa? Kita kan harus update data ini. Nah, kemudian yang ke tahun 2021 baru 1 kejadian. Nah, 2021 ini. Baru 1 kali kejadian. Baru 1 kali kejadian, itu pun hanya lahan yang sifatnya kecil, tidak sampai merambah itu. Dan kami pun punya data. Nih, tolong kepada daerah-daerah tertentu yang sering kebakaran lahan. Seperti nomor 1 kita ada sebenarnya nomor 1 itu daerah Gume Ulu ya, kemudian Gume Talang, Kikim Timur, Merapi. Intinya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan ya. Keterlibatan masyarakat, dan umumnya adalah kebakaran yang ada di lahan, hasil investigasi dari polisi adalah kelalaian manusia. Yang terakhir, masalah siap. COVID Pak. Ini bencana besar ini, bukan lagi internasional. COVID luar biasa dalam pengertian kita menguras energi, tenaga, dan khususnya anggaran. Tapi alhamdulillah di lahat sempat fluktuasi ya. Kita pernah mencapai angka 60 itu di awal Agustus 2020. Nah, ini sudah berapa kali kita pesankan, kurangi kegiatan yang menyangkut kegiatan kerumunan orang banyak. Nah, di bulan Juni ini sempat kita angka tertinggi di angka 60 orang yang terkonfirmasi positif, yang kita awasi. Nah, artinya liburan, persedekahan itu sangat signifikan. Mengapa pemerintah melarang mudik? Itu ternyata betul. Kita biasanya 67 yang terkonfirmasi positif yang kita awasi, ini sampai ke 65 orang. Yang meninggal kita sudah 56 orang loh Pak. Ini nyata. Jadi artinya COVID itu ada, terserah tanggapan masyarakat, tapi kami harapkan kita koordinasi biar lahan ini cepat selesai. Tidak tuntas tadi. Kita ada mitigasi, ada rekonstruksi. Jadi beberapa seperti pasar bawah alhamdulillah sudah dibangun, sebentar lagi akan selesai.
kemudian di Mula juga Jembatannya. rekonstruksi, ya kita buatkan rumah. Di Kikim Gunung Kembang kita belikan tanah masyarakat. Oh itu akibat bencana banjir ya? Akibat banjir tuntas dari Ya. hulu sampai hilir. Jadi Ya. kena bencana sampai dia kita tangani bencananya. Oh itu. Ya, alhamdulillah. Dampak dari bencana pun dampak dari ditangani. banjir kita tangani. Dan juga ada kondisi-kondisi tertentu yang harus ditangani oleh pusat, seperti di Lematang. Itu dari tahun 2017 sampai sekarang itu tembok penahan kanan kiri itu dari BPD Oh semua. iya, ya, dan sekarang Itu menggunakan dana APBN dari pusat. Dan sekarang ini yang jembatan sebelah seberang arah Tanjung Payang itu sudah kita ada 280 meter yang kita dam, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan terus sampai ke hilir sana. Karena kalau tidak segera kita tangani, daerah Tanjung Tebat ke sana akan hilang tergerus oleh Sungai Lematang. Oke. Terima kasih. Jadi saudara, apa yang dicapai oleh BPBD, di mana BPBD ini tidak saja hanya melakukan tindakan ya ketika telah terjadi bencana, namun ternyata BPBD ini sudah melakukan deteksi dini ya, dini melalui Mitigasi bencana. meteorologi Dan geofisika, ya. Ya. Jadi mereka sudah memprediksi, Ya, sudah memprediksi kalau terjadi Ya, bencana, ya. dan begitu ada bencana BPBD melakukan tindakan cepat. Jadi kami juga gini, kalau ada curah hujan tinggi berapa jam, itu sudah kita prediksi. Kita sudah siap oleh TRC kita, ada petugas ada 27 orang yang saya bantu. Standby ya. Standby sudah kami aba-abakan. Ingat, jam sekian dimungkinkan terjadi hujan deras, dimungkinkan ada banjir, khususnya titik-titik tertentu. Nah, gitu. Oke, sampai jumpa lagi pada konten menarik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.